Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Amalia, kelas 10 IPA, asal sekolah MA Nurul Yakin Dawi-Dawi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang virus yang sedang meresahkan masyarakat Indonesia, yaitu virus corona atau COVID-19. Virus corona atau Sepsis Acute Respiratory Syndrome adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke negara lain, termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB. Virus ini menular melalui percikan darah droplet dari saluran pernapasan. Misalnya, ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan siklus udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan penderita droplet. Kematian akibat virus COVID-19. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 6 November 2020 adalah 429.574 orang dengan jumlah kematian 14.442 orang. Tingkat kematian COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia di atas 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibanding golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 58,5% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 41,5% sisanya adalah perempuan. Gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang menandakan seseorang terinfeksi, yaitu demam, suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Dan ada pula beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Harus ke dokter. Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona seperti yang disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada dalam daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala baru, lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenal tindakan yang perlu Anda lakukan dan obat yang perlu Anda konsumsi. Komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini. Pneumonia, infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada orang lain, gagal ginjal, acute coronary injury, acute respiratory distress syndrome, kematian. Selain itu, pada beberapa kasus, seorang juga bisa mengalami kondisi yang disebut post-acute COVID-19 syndrome, meski telah dinyatakan sembuh dari infeksi virus corona. Pencegahan COVID-19.
Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi. Hindari kontak dengan penderita COVID-19. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.